Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, di negeri kita ini saat ini ada banyak ya partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, grup-grup tertentu dalam masyarakat yang selalu mengatasnamakan wakil daripada umat Islam ataupun Muslim yang ada di Indonesia. Dan ini memang kemudian platform-platform religius, platform-platform yang berkaitan dengan agama, dan kemudian ideologi-ideologi yang memang kemudian dikaitkan dengan agama ini menjadi sebuah platform yang banyak digunakan ya Pak untuk oleh partai politik, organisasi kemasyarakatan atau grup-grup tertentu dalam masyarakat. Kenapa gitu? Karena memang wajar saja, karena di negeri kita ini yang penduduknya adalah 285 juta saat ini ya teman-teman, itu ada sekitar 80%-nya adalah penduduknya adalah penganut agama Islam atau Muslim teman-teman. Nah teman-teman, berkaitan dengan ini saya saat ini juga merasa kok nggak begitu terwakili gitu kan dengan partai-partai tertentu yang kemudian ideologi mereka yang dikaitkan dengan agama, organisasi kemasyarakatan tertentu yang kemudian ideologi mereka pun selalu dikaitkan dengan agama, dan mereka selalu menggunakan platform-platform agama ataupun hal-hal religius untuk menarik masyarakat untuk menjadi pengikut mereka, menjadi simpatisan mereka. Tapi kemudian pasca salah seorang tokoh kita, seorang Anies Baswedan ya teman-teman, Anies Baswedan ini dulu adalah tokoh yang memang kemudian banyak kemudian diidolakan, banyak yang kemudian menganggap beliau sebagai seorang role model, beliau sebagai suri teladan bagi banyak generasi intelektual Muslim ya teman-teman. Nggak cuman intelektual Muslim, juga banyak dari kalangan menengah ataupun menengah ke bawah yang mengidolakan Anies Baswedan. Jadi pasca Pilpres kemarin, Anies Baswedan juga kemudian memang sebelumnya kan dinaungi oleh partai politik ataupun kelompok-kelompok, grup-grup organisasi kemasyarakatan yang memang kemudian platformnya adalah platform agama, yang platformnya adalah platform religius, ideologinya ideologi yang sifatnya religius teman-teman. Tapi memang kemudian pasca kemudian daripada kalahnya Anies Baswedan di Pilpres kemarin, di Pilpres 2024, dan kemudian saya pikir Anies Baswedan juga jasanya besar gitu kan, karena kemudian saya yakin para pemilih Anies Baswedan, para simpatisan Anies Baswedan yang kemudian memang ada di seluruh wilayah Indonesia gitu kan, pastinya juga akan mencoblos ataupun memilih partai-partai yang mendukung Anies Baswedan gitu kan, utamanya yang memang kemudian identik dengan Anies Baswedan gitu kan. Salah satunya adalah partai yang memang platformnya platform agama gitu kan, yang kemudian saya berpikir kesininya setelah kemudian Anies Baswedan sepertinya kurang manfaatnya lagi, manfaatnya sudah diambil dan sepertinya tidak perlu dibutuhkan lagi, dan kemudian justru kemudian yang menaungi tersebut kemudian bergabung dengan pihak yang ada kemudian di seberang gitu kan, yang dulunya berkompetisi. Ya namanya alasan macam-macam teman gitu kan, alasannya ya untuk rekonsiliasi segala macam lah, membangun negara, oke lah gitu kan, itu masalah namanya politik gitu kan. Tapi ya mbok jangan kemudian ditinggalkan begitu saja. Nah dari situlah kemudian saya berpikir bahwasanya sebetulnya juga platform agama ataupun platform religius, ideologi religius ini sebetulnya ya kita ngerti sebetulnya mungkin untuk hanya sekedar untuk menarik para pemilih, menarik masyarakat kemudian untuk bersimpati ataupun join dengan mereka, memilih mereka baik di pemilu ataupun pilkada ataupun pileg gitu kan. Karena memang kemudian kalau kita lihat kemudian dari langkah-langkah yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi ini kan kemudian memang sepertinya kalau kita lihat sesuatu partai ataupun memang yang dikejarnya melulu kekuasaan, bukan sekedar kemudian ideologi, pastinya ketika mereka akan berusaha sekuat tenaga, semampunya kemudian untuk mendekat pada pihak yang berkuasa, salah satunya kemudian untuk mendapatkan porsi daripada kekuasaan tersebut gitu kan, walaupun sebetulnya nggak pas gitu kan, karena mereka kan nggak berjuang gitu Pak untuk calon yang kemudian saat ini menang gitu kan, namanya juga kompetisi gitu kan, harusnya ya malulah dengan partai-partai lain yang mencalonkan, yang memperjuangkan yang sekarang jadi.
paslon di Pilpres kemarin gitu kan, yang kemudian jadi saat ini gitu kan. Nah itu kemudian saya mulai merasa kecewa dan merasa nggak terwakili. Ternyata platform religius, platform agama yang kemudian saya lihat, yang dulu juga saya tertarik lihatnya gitu kan, ternyata juga sepertinya sekedar platform apa-apa, kita nggak ngerti. Yang jelas nggak ada loyalitasnya sama sekali. Tanpa loyalitas, tanpa komitmen, ya sudah ditinggal begitu saja. Dan ini sepertinya juga dulu Anies Baswedan seakan-akan yang numpang di tempat mereka, yang berteduh tempat mereka. Tapi kemudian waktu membuktikan teman-teman, ketika kemudian PDI Perjuangan seorang diri dan mencalonkan calonnya di Pilkada DKI Jakarta, dan kemudian sepertinya calon PDIP ini kan dulu Mas Pram termasuk, kalau untuk orang awam kan juga belum begitu terkenal gitu kan. Oke lah, Bang Rano Karno atau Bang Dul ini udah populer dari dulu zaman saya kecil gitu kan. Dan waktu itu memang awal munculnya Mas Pram kan juga surveinya nggak begitu tinggi ya gitu kan. Tapi kemudian memang ketika Anies Baswedan bergabung, Anies Baswedan yang saat ini kemudian bersama simpatisannya yaitu anak Abah bergabung, kita tahu sama sekali saat ini bahwasanya Anies Baswedan lebih besar pengaruhnya, lebih kuat popularitasnya daripada partai-partai yang berplatform religius yang dulu menaungi beliau gitu kan, yang kemudian meninggalkan beliau. Karena terbukti saat ini dengan dukungannya Anies Baswedan, suka nggak suka seberapa porsinya, yang jelas pasangan Mas Pram dan Bang Dul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini leading ya, dengan lawan di seberangnya gitu kan, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono dan juga Bapak Darmo Pongrekun. Dan bisa jadi satu putaran gitu kan, yang memang saat ini memang dalam proses hitung realnya kan, real countnya melalui KPU masih dalam proses. Nah, ini bisa jadi satu putaran. Itu sendiri sudah membuktikan bahwasanya Anies Baswedan ini pengaruhnya sangat kuat, bahkan melebihi dulu partai-partai yang dulu platformnya religius ataupun platform agama, berideologi agama, yang kemudian menaungi Anies Baswedan dulu kan. Bahkan juga kelompok-kelompok tertentu, organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi memang platform atau ideologinya platform agama, platform religius gitu kan. Tampak sekali gitu kan, acara-acara yang kemarin dilakukan oleh organisasi tertentu di Jakarta juga kan sepi pengunjung. Saya pikir ini faktor Anies Baswedan ya. Yakin sekali saya faktor Anies Baswedan ini sudah dicintai publik gitu ya. Oke lah, beliau kalah di Pilpres kemarin, tapi Anies Baswedan ini gambarannya memang tokoh yang dari etikanya, tindak tanduknya, perilakunya, rekam jejaknya ini memang kemudian jadi suri tauladan dan jadi pujaan publik gitu kan. Makanya bisa kita buktikan kalau kemudian yang kemarin yang objek-objek yang meninggalkan Anies Baswedan gitu kan, bisa kita lihat kemudian pastinya calon-calonnya di pilkada juga rungkat ya, berguguran gitu kan. Kita lihat kemudian di kota Depok gitu kan, yang memang kemudian selalu didominasi oleh partai tertentu, kekuasaan politiknya di situ kan, dominasi partai politiknya saat ini juga kalah dari pasangan yang kemudian diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Saya yakin ini pengaruh besar daripada Anies Baswedan gitu kan. Kenapa? Memang kan memang identik ini, dekat dengan DKI Jakarta kan. Bisa kita lihat kemudian calon-calonnya di DKI, di Jawa Barat gitu kan. Oke lah, memang Bung Deddy Mulyadi luar biasa, memang dia popularitasnya tinggi, dan dipastikan memang saya yakin kalau Kang Deddy Mulyadi ini ya susah ngalahkannya. Tapi kemudian kan memang dari empat pasangan calon memang yang dari partai yang meninggalkan Anies Baswedan juga rungkat di situ kan, dan perolehannya kecil kan. Sebetulnya harusnya mereka introspeksi, mereka kemudian nengok, kemudian memperbaiki diri, apa yang sebenarnya yang terjadi dengan partai mereka. Kalau mereka lihat kemudian nggak nyadari itu, pasti 5 tahun ke depan ya tahu lah, pasti juga susutnya banyak gitu kan, pasti. Karena kita lihat ini, kalau kita lihat di partisipasi pemilih di DKI Jakarta ini kan menurun drastis ya. Partisipasinya sekitar yang golputnya itu sekitar 46%, artinya 54% ya partisipasinya. Yang mana biasanya orang enggan kemudian memilih, salah satunya ya jagonya apa yang mereka harapkan kemudian memang nggak diajukan oleh elit partai politik. Ada yang namanya kemudian broken aspiration lineage ya, adanya keterputusan antara kemudian aspirasi pemilih dan gerakan politik dari elit politiknya. Elit politiknya sepertinya ya pemilihnya harapannya, wah saya milih ini di situ ada Anies, ini platformnya religius, platformnya agama gitu kan.
Tapi ternyata setelah pilih elit partainya memang kemudian melakukan manuver kan, bergabung dengan yang memang berseberangan gitu. Oke, namanya politik sah-sah saja alasannya ada apapun. Tapi pastinya juga para pemilih mereka ketika di pemilu ataupun pileg pastinya memendam perasaan yang merasa dihianati. Saya yakin itu gitu kan. Dan artinya kalau ini disimpan ini seperti bom waktu ya teman-teman, tinggal nunggu waktunya saja. Kedepannya pasti banyak yang kemudian meninggalkan dan nggak percaya. Saya sendiri juga dulu kalau lihat-lihat partai seperti itu, wah ini mantep, kayaknya betul-betul memperjuangkan ideologi dan platform religius serta agama yang mereka usung gitu kan, platform nilai-nilai keagamaan. Tapi ternyata setelah lihat faktanya seperti itu, justru bahkan saya saat ini memang merasa terwakili oleh Anies Baswedan dan anak Abah sebagai role model, sebagai suri tauladan buat para generasi muda muslim intelektual gitu, generasi muda muslim yang memang saat ini membutuhkan seorang tokoh gitu kan, yang memang kemudian bisa jadi suri tauladan. Lihat Anies Baswedan dari rekam jejak pendidikannya di UGM, University of Southern California, University of Maryland di USA. Luar biasa kan basic pendidikannya, UGM kan, Northern Illinois kalau nggak salah. Kemudian UGM ini ya, kampus terkenal. Northern Illinois juga di Amerika gitu kan, Maryland University di Amerika. Luar biasa Anies Baswedan ini kan, rekam jejaknya jadi rektor di Universitas Paramadina, menteri P&K, menteri pendidikan, jadi gubernur DKI. Luar biasa sekali. Bahkan ketika kemarin dia kemudian komitmennya mau mendukung Bang Dul, Mas Pram dan Bang Dul ya, karena memang kemudian bukan karena imbalan politik tertentu, imbalannya beliau bahwasanya Mas Pram dan Bang Dul mau melanjutkan programnya Anies yang belum selesai, yaitu memperjuangkan tentang kesejahteraan warga Kampung Bayam dan kemudian warga akuarium. Jadi Anies Baswedan di sini nggak sekedar memikirkan kekuasaan ataupun tentang komitmen politik, tapi juga dia seorang nasionalis religius dan memikirkan orang-orang banyak gitu kan. Dan ini saatnya memang kemudian Anies Baswedan sepertinya menjadi role model dan menjadi seorang suri tauladan bagi anak-anak muda muslim ya, generasi muda muslim, di mana saat ini memang macam-macam kan. Yang saya pikir yang gelarnya ustadz kemarin, kemudian penceramah, pendakwah, kemudian menghina orang itu, mengejek orang, pedagang es teh segala macam. Oke lah, udah minta maaf, udah selesai masalahnya, semoga jadi pembelajaran bagi ustadz tersebut. Tapi seperti itu, sebetulnya kita ini saat ini memang merindukan sosok yang bisa jadi role model, jadi suri tauladan buat generasi Islam muda teman-teman, yang kemudian kedepannya jadi mereka kemudian menjadi investasi berharga bagi bangsa dan negara kita ini ya teman-teman. Saya pikir saat ini kita semua harus mulai rasional, mulai kemudian memikirkan tokoh-tokoh yang penting, bukan sekedar kemudian kita ngikut-ngikut memilih partai-partai ataupun politik dengan platform-platform tertentu yang kita pikir sebetulnya sesuai dengan harapan kita. Biasanya yang menarik kan seperti itu ya, platform agama, platform yang ideologi yang kaitannya religius gitu kan. Tapi kemudian kita bisa melihat kok sekarang faktanya seperti apa. Dan pada waktunya nanti pastinya mereka sendiri yang akan rugi ketika mereka kemudian meninggalkan Anies Baswedan begitu saja gitu kan. Nah itu pastinya akan dicatat oleh para pemilih, dicatat oleh kemudian simpatisan yang berharap, tapi kemudian harapannya juga putus gitu kan, karena kemudian ambisi daripada elit-elit partai. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Salam sedulur.